Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, anak-anakku sekalian, kita berjumpa untuk memulai kajian Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Adab seorang Muslim dalam keseharian ya. Jadi kalau kita terjemahkan Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah, itu adalah adab Muslim dalam kesehariannya. Sehari semalam maksudnya dalam kesehariannya. Dan tentu kita sudah mengetahui ada kitab yang menjadi pegangan, yaitu kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Tetapi kita ingin berikan muqaddimah terlebih dahulu. Ya, kita ingin berikan muqaddimah terlebih dahulu agar supaya kita bisa mengerti, kita bisa paham apa yang dimaksud dengan adab. Ya. Jadi poin pertama ini bisa dicatat ya mungkin ya. Ada anak-anak semua bisa dicatat. Jadi poin pertama yang ingin kita ketahui pada kesempatan kali ini yaitu apa sih yang dimaksud dengan adab. Adab secara bahasa berasal dari kata-kata aduba. Aduba yang berarti adalah satu hidangan ya. Jadi mengundang orang untuk datang menghadiri hidangan yang sudah disediakan. Sedangkan hidangannya itu disebut dengan ma'dubatun. Kenapa adab ini diambilkan dari aduba yang berarti ya, diundang orang untuk diberikan hidangan? Karena siapa orang yang memiliki adab yang baik, maka dia akan menjadi orang yang menyenangkan. Ya, menyenangkan bagi orang yang berinteraksi dengannya. Sebagaimana orang akan senang kalau seandainya dia diundang untuk makan misalnya ya. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan. Diundang untuk makan, orang pasti senang, orang pasti gembira. Nah, begitu juga sama ketika orang memiliki satu perilaku yang baik, satu perbuatan yang baik, perkataan yang juga baik, maka niscaya orang yang berinteraksi dengannya, orang yang berhubungan dengannya, orang yang bergaul dengannya, maka dia akan senang. Sebagaimana orang yang diundang untuk makan, dia juga akan senang. Adapun para ulama menyebutkan, termasuk Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa adab itu adalah sekumpulan kebaikan-kebaikan yang dia diambilkan. Kalau ini adab karena bicara tentang adab Islam ya. Jadi sekumpulan perilaku-perilaku yang baik yang diambil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW, dari perbuatannya para sahabat, yang lalu kemudian dia diterapkan pada setiap keadaan-keadaan. Ya, ini namanya adab. Kita ulangi lagi. Ya, jadi ini kita harapkan semuanya mencatat karena yang ini tidak disebutkan di dalam kitab. Ya, jadi adab secara bahasa berarti tadi dari kata-kata aduba, yang berarti mengundang orang untuk hadir jamuan atau makan. Sedangkan jamuannya itu disebut dengan ma'dubatun. Ya, jamuannya atau makanan yang disediakan disebut dengan ma'dubatun. Nah, lalu kemudian adab menurut istilah para ulama menyebutkan, karena tadi kita sudah jelaskan kenapa dia disebut dengan adab. Karena orang yang punya adab, perilaku yang baik, setiap orang yang berinteraksi dengannya akan senang. Ya, setiap orang yang bergaul dengannya akan senang karena dia perilakunya baik. Sebagaimana orang senang kalau diundang untuk makan. Ya, sebagaimana orang senang kalau dia dipanggil dan diundang untuk makan. Nah, lalu kemudian ada menurut para ulama, penjelasannya ini menurut istilah yang digunakan oleh para ulama, itu adalah merupakan sekumpulan perbuatan-perbuatan baik, termasuk juga perkataan-perkataan baik,
karena berhubung ini adab Islam ya, diambilkan dari Al-Quran, diambilkan dari hadis, dan juga penjelasan para sahabat, yang kemudian diterapkan pada tempatnya masing-masing. Misalnya contohnya adab makan. Maka itu nanti ada aturan-aturan, ya, hal-hal baik yang telah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah yang untuk dikerjakan, dilakukan ketika orang hendak makan. Ketika orang mau makan, diterapkan itu. Atau kemudian misalnya adab tidur. Tadi, ya, perilaku-perilaku baik, ya, khisalul birri, perilaku-perilaku kebaikan yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran, As-Sunnah, yang lalu kemudian diterapkan pada tempatnya. Tadi misalnya adab tidur, diterapkan pada ketika tidur misalnya. Atau kemudian misalnya contoh lagi adab bertamu. Bagaimana sih adab bertamu? Nah, maka nanti dikumpulkan oleh para ulama dari Al-Quran dan hadis bagaimana perilaku-perilaku baik, termasuk perkataannya, tahapan-tahapannya ketika orang bertamu. Ya, ketika orang sedang bertamu. Lalu kemudian selanjutnya diterapkanlah perilaku-perilaku baik itu, perkataan-perkataan baik itu diterapkan pada ketika dia saat bertamu. Nah, ya ini yang kedua ya. Yang kedua dari poin pertama, setelah tadi adab secara bahasa berarti mengundang orang untuk jamuan, makan. Lalu kemudian yang kedua adab secara istilah, itu adalah perilaku-perilaku baik, perbuatan-perbuatan baik yang didasari dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, termasuk juga penjelasannya para sahabat, yang diterapkan pada tempatnya masing-masing. Nah, dari definisi yang secara istilah ini, definisi adab secara istilah ini, maka kita bisa juga mengambil satu kesimpulan bahwa kalau begitu adab Islam itu diambil dari mana? Ya, dari Al-Quran, kemudian dari As-Sunnah. Adab itu diambil dari Al-Quran, diambil dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ya diambilkan dari ya penjelasannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang jelas itu yang menjadi sumbernya. Nah, adapun adab-adab yang terkait dengan kebiasaan satu masyarakat. Kan ada terjadi di satu masyarakat satu kebiasaan-kebiasaan yang itu kadang menjadi bagian dari adab di tengah masyarakat, atau mungkin lebih tepatnya diistilahkan dengan etika ya. Diistilahkan dengan etika, lebih tepatnya diistilahkan dengan etika atau apalah istilahnya, norma-norma, nilai-nilai yang dianut satu masyarakat tertentu. Bagaimana dengan itu? Maka jawabannya adalah apabila norma-norma, adab-adab yang ada di tengah masyarakat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan adab Islam, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka hal itu diperkenankan. Hal itu diperbolehkan. Hal itu nggak dilarang. Mubah saja, boleh saja. Kalau tidak bertentangan. Jadi, di sini kita, pada poin yang ketiga ini, kita perlu memahami bahwa sumbernya adab di dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, ya penjelasannya para sahabat, termasuk juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun adab-adab yang ada di tengah masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah masyarakat, selama tidak bertentangan dengan adab Islam yang disumberkan dari Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, maka ya diperbolehkan, diperkenankan. Tidak dilarang. Ya, jadi ini perlu kita ketahui. Nanti harus kita bedakan, ini sumbernya dari mana ini. Maka nilai-nilai, mungkin bisa disebut apa? Nilai-nilai yang diambil di masyarakat. Moral misalnya ya. Kemudian etika tadi misalnya. Ya, atau misalnya dalam satu profesi, kode etik. Ya, kode etik misalnya.
Nah, yang seperti ini apabila tidak bertentangan dengan syariat, ya maka diperbolehkan, diperkenankan. Kalau bertentangan dengan syariat, ini yang nggak diperkenankan. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi tolak ukurnya adalah tadi Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, itu yang menjadi tolak ukurnya. Nah, maka dari sini kita jadi jelas, kadang ada satu kebiasaan di masyarakat yang oleh agama diperbolehkan. Tapi ada juga satu kebiasaan yang ada di masyarakat, agama tidak memperbolehkannya. Nah, jadi harus bisa dibedakan. Ya, harus bisa dibedakan. Contoh misalnya begini. Di dalam Islam, termasuk di antara adab yang harus diperhatikan adalah dia harus berbakti kepada orang tuanya. Ya. Tapi misalnya orang tuanya memerintahkan kepadanya hal maksiat, satu kemaksiatan, diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan, ya maka kita tidak mentaatinya. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kita tidak mentaati perintah orang tua yang berbuat atau memerintahkan kita berbuat maksiat itu berarti kita durhaka kepada orang tua? Mungkin orang-orang akan mengatakan, nah, kamu durhaka kamu sama orang tua kamu. Tetapi syariat mengatakan tidak. Ini bukanlah merupakan satu kedurhakaan. Mengapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala melarang melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita mentaati dalam hal maksiat. Rasul bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, yaitu pencipta. Baik. Jadi ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga bahwa sumber yang dijadikan sumber adab Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Juga penjelasannya dari generasi salaf terdahulu. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jadi bukan sumbernya adalah kebiasaan satu kaum. Kebiasaan satu kaum tadi kita sudah katakan. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, boleh. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kebiasaan itu tidak boleh dipegang, tidak boleh dianut. Tidak boleh. Ya, walaupun akhirnya orang akan menuduh bahwa Anda ini nggak beradab dan seterusnya. Loh, memang itu bertentangan dengan syariat. Seperti tadi kita sudah sebutkan contohnya. Nah, lalu kemudian poin yang selanjutnya, yaitu poin yang keempat, ya. Poin yang keempat, yaitu apa bedanya antara adab dan akhlak? Apa bedanya antara adab dan akhlak? Jadi adab kita udah jelaskan ya, dia adalah sekumpulan perbuatan-perbuatan baik, termasuk juga tentunya perkataan-perkataan yang baik yang disumberkan dari Al-Quran, dari Sunnah, yang lalu kemudian dia diterapkan pada tempatnya masing-masing. Ya, diterapkan pada tempatnya masing-masing. Nah, sekarang apa bedanya antara adab dan akhlak? Mungkin kita pernah dengar. Ya, pernah dengar kata akhlak juga. Apa bedanya? Adab tadi kita sudah sebutkan definisinya, sekarang kita sebutkan definisi akhlak. Ya, al-akhlak ini atau ini bentuk apa isim jamaknya ya. Bentuk isim jamaknya adalah akhlak. Sedangkan aslinya satunya adalah khuluq. Ya. Al-khuluq. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Qalam ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Ini Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ala khuluqin azim, sungguh berada di atas akhlak yang agung. Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang agung. Jadi khuluq ini akhlak. Ya, jadi sebenarnya akhlak itu bukan jamaknya, tapi namanya isim jamak. Kalau isim jamak itu nggak ada mufradnya. Jadi khuluqun langsung akhlakun, tidak ada khuluqun, khuluqani, akhlakun, tidak. Secara bahasa, akhlak itu berarti adalah as-sajiyah wa tabi'ah. Itu karakter, tabiat. Ya, as-sajiyah wa tabi'ah. Secara bahasa, akhlak itu adalah karakter, tabiat. Ya, karakter atau tabiat. Sedangkan akhlak menurut definisi istilah yang diajukan oleh para ulama, ya termasuk diantaranya ada Ibnu Miskawayh, ya, atau kemudian juga yang disebutkan oleh, kita ambil definisi yang pendek saja, yang ringkas saja, yaitu definisinya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Syekh Utsaimin mendefinisikan akhlak itu dengan definisi suratul insan al-batinah. Suratul insan al-batinah. Rupa manusia yang ada di batin, di dalam batin. Jadi kita ini kan punya penampilan luar, penampilan zahir, punya penampilan batin, ya. Ada dua. Ya, tampilan zahir, yang kedua adalah tampilan batin. Ya. Tampilan batin. Nah, kalau tampilan zahir disebut dengan khalqun. Tampilan zahir itu tampilan luar, rupa orang yang kelihatan, itu namanya zahir, ya. Disebut dengan khalqun, dibaca fathah kha-nya. Khalqun, ya. Jadi disebutnya khalqun. Ya. Sedangkan tampilan batin, rupa hati, ya mungkin kalau bahasa kita baik hatinya dan seterusnya, itu namanya tampilan yang batin, ya, hatinya yang di dalam. Itu disebut dengan khuluqun, dibaca dhammah ha-nya dan lamnya, khuluqun. Kalau yang tampilan zahir tadi disebut apa? Khalqun, na'am, khalqun. Dibaca fathah ha-nya, lamnya disukun. Khalqun, itu tampilan luar. Yang tampilan batin itu adalah apa? Khuluqun. Khuluqun. Dan dua hal ini dikumpulkan di dalam satu hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah perbagus tampilan luarku, penampilan luarku, fahassin khuluqi, maka perbaguslah, perindahlah hatiku, tampilan hatiku, rupa hatiku. Nah, ini jadi ada dua sekaligus, ya. Ada dua sekaligus. Allahumma ahsanta khalqi atau hassanta khalqi fahassin khuluqi. Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperindah luarnya, ya, lalu kemudian juga Rasulullah SAW memohon agar diperindah juga, diperbagus juga batinnya, hatinya. Jadi agar indah dua-duanya. Bagus, ya dua-duanya bagus. Hatinya bagus,
luarnya bagus, dalamnya juga bagus. Ya, di dalam hatinya dia bagus, di luarnya juga dia bagus. Jangan sampai kemudian hanya di luarnya yang bagus, tapi dalamnya jelek. Kalau yang di tampilan luarnya bagus, hatinya baik, oh itu masih sangat utama tetap. Sebagaimana sebagian para sahabat, ya tampilannya mungkin tidak atau kurang bagus seperti Bilal bin Rabah. Ya, tampilan luarnya ya karena beliau orang Habasyah ya. Orang Ethiopia, Afrika, berkulit hitam. Ya. Ya, sebagaimana kita ketahui lah ciri-ciri dan sifat-sifatnya orang-orang Habasyah. Ya. Tetapi apa? Hatinya bagus. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tinggi kedudukannya. Tapi kalau tampilan luarnya bagus, dalamnya buruk, na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada tampilan luar kalian. Tampilan luarnya kayak apa? Enggak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kalian semata, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Ya, jadi bukan berarti tidak memperhatikan tampilan fisik. Nanti kan ada adab-adab, adab berpakaian dan seterusnya ada. Tetapi bukan itu yang menjadi patokan utamanya. Jadi patokan utama adalah dia taat tidak terhadap aturan syariat. Gitu. Ya. Jadi yang menjadi patokannya, menjadi tolak ukurnya adalah dia taat atau tidak kepada aturan syariat. Nah, jadi kita kembali. Jadi khuluq itu adalah tampilan apa? Tampilan batin, rupa batin, itu namanya khuluq. Sedangkan khalq itu tampilan luar. Maka al-khuluq itu adalah merupakan tampilan batin kita. Jadi kalau kita punya sifat-sifat pada penampilan zahir kita, maka batin kita juga harus punya sifat-sifat. Ya, sifat-sifat. Seperti misalnya penyabar. Ini namanya khuluq ini. Ya. Contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya tidak tergesa-gesa. Nah, apa bedanya kalau begitu antara adab dan khuluq? Kayaknya sama ya. Nah, bedanya begini. Kalau adab itu adalah aturan-aturannya. Aturan-aturannya. Maka tadi kita sebut perbuatan-perbuatan baik atau perkataan-perkataan yang baik yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang diterapkan pada tempatnya masing-masing. Nah, itu sudah diterapkan. Nah, kita diperintahkan mengikuti aturan-aturan itu yang sudah diatur oleh syariat. Itu namanya adab. Makan mulai dengan baca bismillah dan seterusnya, terus seperti itu. Nah, kalau akhlak ini, dia sudah menjadi bagian dari dirinya yang nggak terpisahkan. Makanya, adab ini bagian dari aturan syariat yang tentu pasti mengandung nilai-nilai kebaikan, yang kalau seseorang itu menerapkan adab itu pada dirinya, terus-menerus dia kerjakan, maka itu akan menjadi bagian dari yang tidak terlepaskan dari dirinya. Menjadi karakternya, menjadi tabiatnya, menjadi sifatnya, ya, menjadi kebiasaannya. Maka tadi kita coba pilihkan definisi yang pendek saja. Ada definisi yang panjang. Kita sebutkan, nggak apa-apa definisi yang panjang dari definisi akhlak. Ini disebutkan oleh Al-Ghazali, ya. Al-Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali.
Kata Imam Al-Ghazali, yang namanya akhlak itu adalah hayatun rasikhatun fil qalbi. Satu keadaan yang tertanam, tertancap di dalam hati. Bihaitsu yasduru minhal af'al min ghairi fikrin wala rawiyatin. Jadi satu keadaan yang tertanam, tertancap di dalam hati yang dia itu keluar darinya perbuatan-perbuatan secara mudah, gampang, spontan, tanpa berpikir panjang. Ya, tanpa berpikir panjang. Itu karena apa? Sudah tertanam pada dirinya, dia nggak perlu berpikir panjang lagi. Kalau yang keluar itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, maka itu menandakan apa? Yang tertanam pada dirinya apa? Baik. Kalau yang keluar itu perbuatan-perbuatan buruk, maka yang tertanam pada dirinya berarti itu apa? Buruk. Nah, itu. Jadi misalnya contoh begini. Ada orang, ya. Ada orang, kita contohkan yang sederhana, misalnya ada orang atau salah seorang di antara ada seorang pemuda misalnya, atau pemudi misalnya, dia jalan di jalan. Dia jalan, lalu kemudian dia dapati ada seorang ibu-ibu yang sudah tua. Ya, ibu-ibu sudah tua usianya, dia mau nyebrang. Dia mau nyebrang jalan. Nah, pemudi yang lihat ini, apa yang dia lakukan? Ya, kalau misalnya terbersit dalam hatinya, muncul dalam hatinya, oh kasihan ya ibu itu, saya mau tolong saya mau bantu dia nyebrang. Dan spontan dia melakukan hal itu, dia spontan langsung melakukan hal itu, tanpa berpikir panjang, langsung dibantu si ibu tua itu nyebrang. Itu berarti telah tertanam pada dirinya akhlak. Dia peduli pada orang yang sudah tua atau orang yang dalam keadaan kesulitan. Nggak ada yang pengaruhi dia apa-apa, nggak ada. Ya, jadi spontan aja. Dia berpikiran begitu, lalu kemudian dia bantu. Tapi juga kan ada orang yang kedua. Orang yang kedua, dia lewat, dia lihat ibu itu, dia ada kepikiran mau membantu. Tapi masih berpikir panjang nih, bantu nggak ya, bantu nggak ya, bantu nggak ya, bantu nggak ya, bantu nggak ya. Gitu. Nah, ini tingkatannya masih di bawah orang yang pertama tadi. Ya, tingkatannya di bawah orang yang pertama tadi, pemudi yang pertama tadi. Kalau pemudi yang pertama tadi itu sudah menjadi bagian karakternya, tabiatnya, sajiahnya. Ya, akhlaknya. Dia lihat, spontan, langsung dia bantu. Tidak berpikir panjang. Nggak mikir panjang, nggak dia. Langsung dia bantu. Yang kedua, ini sudah ada hay'ah yang ada dalam hatinya, artinya pendorong dalam hatinya sudah ada. Pendorong dalam dirinya sudah ada. Tapi dia masih butuh berpikir, timbang-timbang lagi. Bantu nggak ya, bantu nggak ya. Kalau sudah jadi akhlak, itu dia sudah tidak berpikir panjang, spontan. Kalau ini masih belum menjadi bagian dari dirinya. Belum menjadi bagian dari akhlaknya. Akhirnya dia perlu berpikir panjang. Bantu nggak ya, bantu nggak ya. Kalau dia ternyata akhirnya memutuskan untuk membantu, maka ini diistilahkan, disebut dengan mutakhalliqun. Orang yang dia harus berpikir panjang dulu untuk bisa melakukan hal itu. Takhalluq namanya, mutakhalliq. Memaksakan diri atau melatih diri untuk berakhlak yang baik. Ya, contoh yang ketiga, yaitu pemudi yang ketiga misalnya. Ini lewat. Dia lewat, dia lihat ada ibu-ibu sudah tua mau nyebrang. Nggak ada sama sekali ketika dia melihat itu terbersit dalam pikirannya mau membantu. Ya, tidak ada sama sekali dalam benaknya, dalam pikirannya mau menolongnya, mau membantunya. Nggak ada. Sama sekali tidak ada terbersit pada pikirannya dia membantunya. Maka ini tidak ada pada dirinya tadi pendorongnya, hay'ah yang tertanam dalam hati, nggak ada. Jadi nggak ada dia ingin bantu, ingin nolong, nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Naudzubillah. Ini buruk. Lebih buruk lagi, dia lewat, lalu kemudian dia lihat ada, ini yang keempat berarti ya, yang keempat. Dia lewat,
lalu kemudian dia apa? Dia lihat ada perempuan yang mau nyebrang, bukannya dia bantu seberangin, malah dia berbuat buruk kepadanya misalnya. Dia bawa tongkat, diambil tongkatnya malah misalnya. Nah, ini lebih buruk lagi. Jadi ketika ngelihat malah justru ada niat yang buruk, niat yang jelek, dan dia melakukan niat buruk dan niat jeleknya itu. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi adab ini adalah ibarat perangkat-perangkat yang dimana ketika orang mengerjakannya terus-menerus kontinu, itu akan menjadi bagian dari dirinya, akan menjadi akhlaknya, akan membentuk karakternya. Jadi adab ini perangkat-perangkatnya, aturan-aturan yang sejumlah perbuatan baik yang diperintahkan oleh syariat tadi dalam Al-Quran, dalam Sunnah Nabi SAW diajarkan para sahabat agar membentuk karakter, agar menjadi akhlak. Sehingga ketika misalnya kita makan, sudah spontan kita nggak perlu berpikir panjang, bismillah misalnya. Lalu kemudian dengan tangan kanan. Sudah menjadi spontan, menjadi bagian dari diri kita. Jadi adab ini adalah perangkat aturan-aturannya, sedangkan akhlak ini adalah hasilnya. Agar tertanam pada dirinya, menjadi tabiat pada dirinya, menjadi kebiasaannya sesuatu yang baik-baik itu. Ya, sesuatu yang baik, tentu baiknya berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, baik. Anak-anak sekalian yang semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi pada pertemuan kita di kesempatan kali ini, yang pertama tadi kita sudah sebutkan tentang adab, definisi adab secara bahasa, definisi adab menurut para ulama istilah lah. Ya, lalu kemudian kita juga sudah menyebutkan apa yang menjadi sumber, dari mana sumber adab itu diambil, digali, dari mana adab Islam itu dari mana diambil, digalinya. Kita juga sudah sebutkan bagaimana apabila ada perbedaan antara adab Islam dengan adab yang ada di tengah masyarakat atau kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. Kita juga sudah menyebutkan poin yang kelima ya, yaitu apa bedanya antara akhlak dan adab. Maka sebelum kita tutup sesi kita ini, perjumpaan kita di kesempatan kali ini perlu dievaluasi juga ini, agar supaya kita betul-betul paham atau tidak terkait dengan apa yang tadi kita sudah sampaikan. Ya, ini kok cuma 18 ya? Ya memang cuma 18 ya pesertanya ya? Atau ada 19? Ya. Ya, sekarang kita berikan pertanyaan secara acak dulu. Ya, secara acak. Ini juga tadi kayaknya ada yang baru masuk atau karena memang dia belum susah masuk atau bagaimana? Ya, kita berikan pertanyaan dulu secara acak agar kita tahu ini mengikuti atau enggak ini. Karena kita nggak bisa pantau ini, nggak bisa lihat. Ya, Aura Aulia. Mana dia? Silakan di-unmute. Ya. Pertanyaannya, apa itu adab secara bahasa dan menurut istilah para ulama? Mana ini dia? Ya, Aura. Ya, Ustaz. Ya, adab itu apa secara bahasa? Adab secara bahasa itu mempunyai perilaku yang baik. Mempunyai perilaku yang baik. Kalau yang istilah? Sama kayak tadi, bukan perilaku yang baik dan ucapan yang baik. Diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Diambil dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Kalau yang adab yang secara bahasa tadi, itu adalah mengundang orang untuk makan, ya. Orang diundang untuk makan. Gitu.
Makanya orang jadi senang kalau orang diundang makan kan senang. Ya. Kemudian Citra, mana Citra ini? Apa yang harus dilakukan kalau seandainya ada perbedaan atau pertentangan antara adab dan kebiasaan-kebiasaan di tengah masyarakat? Kalau menentang agama ya tidak boleh, Ustadz. Ya. Kalau tidak bertentangan boleh. Boleh. Ya. Baik. Ya. Ya. Lalu kemudian selanjutnya ini Fianis Aulia. Apa itu akhlak? Ya, mana Fianis? Akhlak itu berasal dari kata kolako, terdapat di surat Al-Qalam. Secara bahasa, ialah karakter. Ya, secara istilah. Akhlak ialah manusia dari tampilan luar dan dalam. Ya, kalau akhlak lebih yang tampilan dalam ya. Kalau yang luar itu khalq, pakai kha ya. Jadi akhlak itu tampilan apa? Yang luar. Yang luar yang dalam. Kalau akhlak yang dalam. Dalam. Ya, yang di dalam. Yang di dalam tapi kemudian akhirnya terpancar pada perbuatan kita. Ya, jadi kalau begitu apa bedanya antara adab dan akhlak kalau begitu? Tarisa, mana Tarisa nih? Ya, Ustadz. Apa bedanya adab sama akhlak? Apa bedanya? Adab perangkat. Ada perangkat. Akhlak hasilnya. Akhlak hasilnya, ya betul. Jadi adab itu perangkatnya atau aturan-aturannya, sedangkan akhlak adalah hasilnya. Jadi orang yang, ya terima kasih, jazakillah khairan. Jadi kalau orang yang mengikuti aturan-aturan, mengikuti adab-adab ini dengan baik, maka ya membentuk akhlaknya, membentuk karakternya jadi baik. Ya, membentuk akhlak dan karakter menjadi baik. Itu yang kita bahas ya pada pertemuan kita di siang hari ini. Ini sebagai muqaddimah ya, sebagai muqaddimah, sebagai pembuka. Jadi insya Allah nanti kita pakai kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah, adab Muslim sehari-hari atau dalam keseharian. Insya Allah nanti. Jadi mudah-mudahan nanti sudah bisa dicetakkan kitabnya. Jadi ini sebagai pembuka, sebagai muqaddimah, ya, mudah-mudahan ini bisa difahami. Jadi nanti kita selanjutnya belajar jadi paham, oh ini maksudnya ini, untuk ini, manfaatnya untuk ini. Dan sekali lagi juga kita ingatkan, kita sampaikan kepada siswi semuanya, kepada santriwati semuanya, bahwa kendati pun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, pembelajaran melalui jarak jauh seperti sekarang ini, lewat media online, tetap berusaha menjaga kedisiplinan untuk mengikuti apa yang sudah terjadwal. Karena nanti kalau sudah kembali normal, insya Allah kita akan coba evaluasi itu. Kita akan coba evaluasi yang kemarin-kemarin lewat online itu efektif atau enggak. Maka oleh karena itu, para siswi tetap harus menjaga kedisiplinannya. Jangan sampai dia terlena, terlalaikan karena karena dalam keadaan seperti ini akhirnya terlena dan terlalaikan. Bahkan mungkin juga nanti kalau untuk pertemuan selanjutnya, ya untuk pertemuan selanjutnya, mungkin nanti kalau memang sudah ada kitabnya, ya kita akan coba kaji sedikit demi sedikit, ya, agar semakin kita bisa mendapatkan faedah yang begitu banyak dan berlimpah. Ya, kita cukupkan dulu pada sesi kali ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan ya. Ini ada rahasia-rahasia.